Oke, hai. Kita udah pada kenalan lah ya. Sebagian besar pasti udah tahu nama aku Christina Anabelai. Aku dipanggilnya Abel. Gereja di sini, jadi pasti kita setiap minggu ketemu. Aku umurnya 21. Saat ini aku kuliah semester 6 di Universitas Bina Nusantara. Kayaknya sebagian besar di sini ada yang lebih muda, ada yang lebih tua juga. Jadi kita santai aja lah ya kayak teman. Hari ini aku pengen ngebahas mengenai discovering purpose. Kalau ngomongin terus kayak berat banget gak sih? Kayak aduh, kayak masih nih hari Minggu pagi-pagi ya, kita udah ngomongin purpose. Minggu lalu Kak Erik juga ngebahas ini, inget gak? Dia ngebahas tentang passion. Sekarang kita ngebahasin lagi, rasanya kok berat banget. Tapi ini emang sesuatu yang pengen aku bahas, karena ini tuh sesuatu yang akhir-akhir ini lagi aku renungkan dan aku pelajari gitu. Nah, sebenarnya apa sih purpose itu? Kalau dalam bahasa Inggrisnya nih, ini tuh dalam kamusnya dibilang the reason for which something is done or created or for which something exists. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, arah atau haluan, sesuatu yang dituju, maksud dan tuntutan. Kadang kita bingung gak sih sama passion kita? Ada yang sini udah yakin banget belum sama passion hidupnya? Ada? Kalau ada apa itu bagus banget. Ada yang udah yakin? Udah belum? Udah, wah mantap. Nah, tapi sebenarnya ngomongin passion ini nih bukan cuman umat Kristiani aja, bukan cuman orang-orang Kristen, bukan cuman orang di gereja yang mikirin maksud tujuan hidupnya. Sebenarnya dari zaman dulu nih, dari masih ya masa-masa sebelum Masehi gitu ya, orang-orang tuh udah nanya, kenapa sih, why am I here? Kita pasti pernah nggak bertanya-tanya? Kalian pernah nggak sih bertanya-tanya, merenung, kenapa ya gue lahir? Kenapa ya gue ada di dunia ini gitu? Apakah gue cuman nggak sengaja lahir gitu, dari gue nggak sengaja lahir terus ya udah gitu, gue kebetulan gue ada di tumpukan berbagai manusia lainnya dan gue biasa aja? Atau sebenarnya ada nggak sih tujuan dari hidup gue? Nah, sebenarnya maaf ya aku pakai gue lu, nggak apa ya, nggak apa kan, nggak apa lah. Nah, nah, sebenarnya dari zaman dulu manusia tuh emang sukanya mencari makna dalam segala sesuatu, di balik pekerjaan, di balik komunitas, di balik budaya, di balik apapun yang dilakuinnya, manusia seringkali mencari makna. Apalagi aku nih ya, aku tuh orangnya emang agak lebay mungkin ya. Jadi aku tuh orangnya selalu mencari makna dalam segala sesuatu. Even dalam lagu, aku tuh harus tahu liriknya, aku tuh harus suka maknanya baru aku suka. Film, semua deh pokoknya, yang buku yang aku baca, aku tuh harus suka maknanya gitu. Aku selalu mencari makna dalam segala sesuatu. Nah, manusia tuh emang ternyata bawaannya kayak gitu dari zaman dulu. Nah, kalian tahu gak sih Thor? Thor tahu dong pasti. Jadi Thor itu udah ada dari ceritanya nih, udah ada legendanya dari zaman dulu. Aku lupa dia tuh dewa Yunani atau dewa mana. Thor dewa mana ya? Apa sih? Thor. Ya pokoknya zaman dulu ada satu daerah nih. Jadi kan dulu belum ada namanya sains lah, belum ada ilmu pengetahuan alam. Jadi manusia tuh belum tahu kenapa musim bisa berganti. Kok kadang-kadang hujan, kadang-kadang musim panas. Sedangkan zaman dulu pertanian gitu kan. Nah, orang-orang tuh baru mulai mikir lah, kok bisa ya? Kok bisa sih ada yang musim hujan, ada musim panas? Akhirnya manusia karena suka mencari alasan, butuh palunya kan. Akhirnya dia menyamar sebagai seorang perempuan yang aku juga waktu baca, kok dia nggak tahu Thor itu gitu, misalkan kan kelihatan gitu kan. Nah, akhirnya si Thor nyamar pakai kayak tutupan gitu. Pas dia buka, dia langsung tarik palunya, akhirnya menang, terus dapat palunya, terus musim hujan lagi. Jadi itu tuh cerita yang berkembang. Jadi sejak zaman dahulu emang kita tuh suka mencari makna dalam segala sesuatu, dan sampai sekarang kita juga masih bertanya-tanya kan, kenapa sih kita ada di kenapa kita ada di sini, kenapa kita dilahirkan. Something deep inside us tell us kalau misalnya kita tuh made for something. Dan aku percaya itu, karena kalau misalnya ngebayangin hidup aku tanpa tujuan, misalnya aku ngebayangin aku nggak pengen mencapai apa-apa, aku nggak pengen punya apa-apa, aku nggak tujuan apa-apa, kayaknya hidup aku bakal flat banget dan bosen banget sih sehari-harinya. Walaupun mungkin kadang-kadang kita masih bingung sama cita-cita kita, apa yang mau kita capai, tapi at least pasti kita punya tujuan kan. Misalnya, oh aku pengen beli ini deh, aku pengen punya ini. Karena hidup itu selalu harus dipenuhi tujuan. That's what makes us alive. Nah, kalau tanpa tujuan pasti hidup kita rasanya aneh, nggak jelas, empty lah pokoknya. Nah, Tuhan tuh menciptakan kita untuk satu tujuan. Itu satu hal yang pasti, karena Alkitab udah berkata demikian. Tapi emang susah untuk kita nemuin tujuan hidup kita. Itu tuh nggak tertulis kayak, oh gue pengen mencari tujuan hidup kita, terus tiba-tiba kita mimpi ya mengetahui tujuan hidup kita, atau tiba-tiba
dapat surat gitu isinya tujuan hidup kita, kan nggak ada hal yang kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian belum menyadari passion kalian, kalian belum menyadari tujuan hidup kalian, kalau yang udah bagus of course, tapi kalau kalian belum nih tahu mau jadi apa ya, mau ngapain ya, apa sih tujuan hidup aku, itu nggak apa-apa banget kalau misalnya belum tahu, apalagi di usia kalian masih ada SMP, SMA. Aku juga waktu SMP pun kayaknya malah masih main-main doang. Mungkin kalau orang zaman sekarang, anak zaman sekarang lebih cepat kali ya mikir kayak gitu, karena kan kalian main sosmed, ngelihat orang lain. Tapi kalau misalnya waktu aku SMP, waktu itu kayaknya baru ada BBM. Nah, kalau di BBM itu kita cuma bisa ngeliat teman-teman yang kita kenal doang, kayak tulis status apa gitu. Jadinya kayaknya saat itu aku emang masih main-main dan main aja gitu. Nah, di SMA aku baru mulai mikir nih, mau jadi apa sih aku gitu. Nah, sebenarnya menyadari tujuan hidup kita itu bukan sebuah download instan gitu, tiba-tiba kita langsung tahu. Jadi kalau kalian belum tahu, wajar banget, karena ini adalah sebuah proses pencarian. Nah, apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita? Apa sih tujuan hidup yang sebenarnya Tuhan tuh mau kita tuh menghidupi itu? Kita buka Matius 5 ayat 16. Evan hari ini ayatnya banyak, jadi ntar kamu ganti-ganti gitu ya. Semangat. Matius 5 ayat 16. Nah, oke, kita baca sama-sama ya. Matius 5 ayat 16. 1, 2, 3. Nah, amin. Nah, ini itu adalah salah satu hal yang Tuhan tuh pengen dalam hidup kita. Tuhan tuh pengen kita menjadi garam dan terang dunia, menjadi berkat orang lain, dan kita tuh menjadi terang yang bercahaya di depan orang. Nah, kita sekarang baca lagi di Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Oke, kita boleh satu orang bacain deh, nanti ayat 4, satu orang ayat 5. Coba aku minta Felix ayat 4, boleh Lex? Jasarin ayat 5 ya. Oke, Lex baca Lex. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab dia di luar aku kamu tidak dapat tumbuh apa-apa. Amin. Makasih ya. Makasih loh. Nah, dalam tujuan hidup kita kan Tuhan sampaikan kalau misalnya kita ini harus menjadi terang. Tapi Tuhan juga nggak akan ninggalin kita sendirian. Kalau misalnya kita di dalam Tuhan, kita tuh pasti berbuah. Jadi dalam tujuan hidup kita, pastinya kita harus berjalan beriringan sama Tuhan. Nah, sambil dalam proses pencarian passion kita ini, dalam proses pencarian tujuan hidup kita, ada nih beberapa hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, kita tuh harus percaya dulu, kita tuh siapa sih? Kita tuh harus mikir dulu, kita ini siapa. Karena apa yang kita pikirkan kita ini siapa akan pengaruhi tujuan hidup kita. Kalau kita mikir kita ini orangnya nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak punya kelebihan, pokoknya hidupnya serba kurang gitu. Itu tuh pasti kita bingung mau tujuan hidup kita. Pasti kita mikir, oh gue pengen mencapai ini, tapi gue yakin gue nggak bisa karena gue nggak bisa ini. Kalau gue pengen ini, kayaknya gue juga nggak bisa deh karena gue nggak bisa ini. Nah, kalau mindset kita aja kayak gitu, kalau kita nggak percaya sama diri kita sendiri, kita nggak tahu kita ini siapa, kita tuh akan susah menentukan tujuan hidup kita. Jadinya kita jadi nggak percaya diri bahwa kita tuh bisa mencapai sesuatu. Nah, yang pertama, kita ini siapa sih? What makes you you gitu. Karena kita pasti beda banget. Semua orang tuh beda, saudara aja beda, kembar aja beda kan. Nah, apa yang membuat diri kamu itu kamu? Ini sesuatu yang bisa kalian renungkan sih nanti ya, waktu di rumah, waktu malam, waktu santai. Kalau aku tuh orangnya suka nulis, jadi aku tuh emang aku tuh sering nulis kayak aku nih siapa sih, yang gitu lah ya. Emang kebiasaan aja dan suka aja. Nah, what makes you you gitu. Apa sih yang menjadi kelebihan kamu, apa yang menjadi kekurangan kamu. Tentu aja kamu tuh gak harus langsung tahu kayak, oh abis denger firman ini terus gue langsung tahu nih. Balik lagi ke yang tadi,
tentang tujuan hidup tuh kita harus menyadari bahwa ini tuh discovery proses. Apalagi kita masih di usia muda, di SMP, SMA, kuliah. Jadi sebenarnya kita ini masih, apalagi untuk mungkin kalau usia lebih remaja ya, kita nih masih proses pencarian jati diri gitu. Jadinya wajar banget untuk kita bingung dengan siapa diri kita, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Itu normal banget, itu nggak apa banget. Nah, tapi ini tuh bisa menjadi perenungan kita untuk kita mengetahui siapa diri kita. Ketika kita ketemu orang pertama kali, coba nih anggap misalnya tiba-tiba ada orang yang ketemu kalian pertama kali. Tapi instead of kalian ngasih tahu nama kalian tuh harus ngejelasin kira-kira siapa diri kalian. Nah, kalian bayangin tuh di kepala kalian, kira-kira kalian akan menjawab apa? Mungkin kalau aku sekarang ngejawabnya, aku tuh orang yang keras kepala. Aku keras kepala, aku juga sensitif, gampang banget nangis, dan gampang ke-trigger gitu sama hal-hal sosial. Kalau misalnya ngelihat ada yang nggak adil, ada yang apa, aku tuh gampang marah-marah sama sesuatu yang nggak sesuai value aku. Nah, tapi aku tuh juga orang yang sangat menyukai hubungan antar manusia gitu. Jadi aku sangat suka berteman, aku sangat suka sama keluarga gitu-gitu. Nah, itu bagaimana aku mendescribe diri aku. Nah, kalau kalian, coba kalian pikirin sekarang, gimana sih kalian describe diri kalian kalau pertama kali ketemu orang lain? Kalau Nikita, kamu gimana? Describe diri kamu kalau pertama ketemu orang lain. Kayak tadi, kira-kira kamu tuh orangnya gimana? Kan dia orangnya belum tahu nih kamu sama sekali. Dia nggak tahu nama kamu, dia nggak tahu kamu siapa. Kamu bakal jawab apa? Ya, aku jago nyanyi gitu, boleh kan? Bener loh. Gimana kira-kira? Coba kalau Kak Johan kan udah lebih dewasa nih. Kok gimana? Kalau belum pernah ketemu, baru pertama ketemu, ya itu pasti pertama kali kita bingung ya, pasti bingung, kita nggak tahu dia seperti apa, kita juga nggak tahu kita seperti apa. Itu paling itu pertama. Paling kita juga ya itu kita kan kalau kopas sih akan lihat suasana ya, maksudnya jangan sampai dia juga kagok gitu. Jadi kita bikin hubungan yang baik. Bener-bener. Nah, misalnya nih kok, ini tuh memang ceritanya Koko tuh harus mendescribe diri Koko, jadi dia tuh harus tahu, kira-kira tahu Koko tuh orangnya gimana sih, Koko bakal ngejelasin diri Koko sebagai orangnya seperti apa. Jago main musik lah, pasti. Ya paling kita jaga prinsip aja, maksudnya yang kita lakukan aja, yang balik aja lah, jangan aneh-aneh. Iya. Kalau Nikita, gimana kamu describe diri kamu? Balik lagi. Tadi belum kan ada kasih kamu waktu berpikir. Aku mau kalau orang ngelihat aku itu kayak yang humble. Nah, itu dia. Kita juga bisa ngeliat bagaimana sih kita mau orang lain melihat kita. Nah, emang kadang-kadang ngelihat diri sendiri itu lebih susah daripada ngelihat orang lain. Jadi boleh banget tanya ke orang lain. Misalnya nih, kalau aku ngeliat Nikita orangnya gimana sih? Nah, aku tuh misalnya ngelihat Nikita. Waktu pertama sih jujur aku pikir Nikita tuh galak loh. Karena kayak dia masuk di situ kayak diem gitu. Tapi sekarang ternyata Nikita tuh orangnya ceria banget, baik banget juga. Dan Nikita itu orang yang menurut aku kreatif banget. Jadi dia tuh punya banyak ide gitu. Dia tuh coba mencoba banyak hal. Kan menurut aku. Kalau Ko Johan nih, aku juga kalau ngeliat Ko Johan itu menurut aku talented banget di musik sih. Dan Ko Johan tuh orang yang ketika pengen ngelakuin sesuatu dia beneran latihan. Kita bisa ngeliat Ko Johan tuh bekerja keras dari bagaimana cerita dia dalam latihan gitar. Iya nggak? Nah, bagaimana kita melihat diri kita tuh punya dampak besar terhadap bagaimana kita memandang tujuan kita. Kalau memang kita susah memandang diri kita, kalau kita emang susah nih menemukan siapa sih diri kita, nggak apa-apa banget tanya ke orang lain. Menurut lu, gue ini orang gimana sih? Tapi baiknya tanyanya ke orang yang kalian kenal dan minta dia untuk jujur. Misalnya, aku nanya ke orang, terus orang bilang, kayak menurut aku kamu pendiam deh. Sedangkan kan aku nggak pendiam ya. Ntar aku jadi merasa, oh aku pendiam gitu. Kan nggak mungkin. Jadi tanya orang yang jujur dan bisa ngasih tahu kamu siapa sih diri kamu. Itu untuk memudahkan kita melihat kira-kira kita ini orangnya seperti apa. Nah, kalau kita merasa masih
kayak diri aku masih berubah-berubah deh, aku masih bingung banget sama siapa diri aku. Itu wajar banget karena kita masih menjadi diri, nggak apa banget. Tapi satu hal yang nggak akan berubah, satu hal yang pasti dalam diri kita adalah kita ini anak-anak Tuhan. Dan itu nggak akan pernah berubah. Bagaimanapun keadaan berubah, lingkungan kita berubah, pekerjaan kita berubah dari sekolah kemana. Tapi yang nggak pernah berubah adalah kita anak-anak Tuhan. Dan kita tuh diciptakan sesuai dengan gambarannya. Jadi kalau kita tuh jangan pernah ngerasa diri kita nggak berharga. Karena bagaimanapun keadaan berubah, kita ini anak-anak Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Kita sesuai gambarannya Tuhan. Berarti kita ini sempurna. Nah, kita ini dibuat sesuai dengan gambarnya Tuhan. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Itu yang gak pernah berubah. Jadi itu harus kita tekanin ketika kita mencari tujuan hidup kita. Ketika kita kehilangan arah kita ini siapa, tekanin bahwa oh aku ini anak Tuhan loh. Aku ini anak Tuhan dan aku diciptakan Tuhan untuk menjadi terang bagi orang lain. Dan aku tuh bisa berbuah kalau tinggal di dalam Tuhan. Nah, sekarang kita baca di Mazmur 139 ayat 13-14. Oke, aku yang baca ya yang ini. Nah, Mazmur 139 ayat 13, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku yang dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Nah, Tuhan itu udah menenun kita sejak kita dalam kandungan ibu kita. Jadinya, kita gak perlu ragu lagi deh mengenai siapa identitas kita di dalam Tuhan. Kita harus selalu sadar bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Karena Tuhan aja udah bilang bahwa Tuhan tuh udah menenun kita dalam kandungan ibu kita. Jadi dari sebelum kita lahir Tuhan tuh udah kenal siapa kita. Tuhan tahu oh ini Abel nih. Nanti waktu ini Abel ini akan menjadi anak dari keluarga ini gitu. Tuhan tuh udah tahu. Nah, jadi identitas itu udah jelas dalam Tuhan. Kita baca lagi Efesus 2 ayat 10. Kita baca sama-sama ya. Efesus 2 ayat 10, 1, 2, 3. Karena kita ini Amin. Nah, kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ini bukan aku yang sampaikan ya. Ini Tuhan yang sampaikan. Firman Tuhan yang menyampaikan. Nah, jadi kita ini ciptakan di dalam Tuhan untuk melakukan suatu pekerjaan yang baik. Jadi kalian gak usah khawatir. Kalian tuh pasti punya tujuan hidup. Tuhan tuh pasti ngasih kalian sesuatu. Dan pasti kalian bisa menjadi terang bagi orang lain gitu. Dan terang tuh banyak banget loh caranya. Bisa lewat bermusik, bisa lewat studi kalian, lewat pekerjaan kalian. Jadi sebenarnya gak ada ruang untuk itu, banyak banget. Dan Tuhan tuh pasti punya rencananya dalam hidup kita. Mungkin kalau misalnya yang masih muda-muda masih mikir ya, apa sih tujuan hidupnya? Nah, sedangkan kalau yang udah umurnya agak-agak naik gini nih, itu khawatirnya udah mulai beda lagi. Soalnya, gue di jalan yang bener nggak ya? Gue di sini tuh udah bener belum sih? Kayaknya gue dulu pengen ini, tapi kenapa sekarang gue kesini gitu? Jadi, saya percayalah bahwa kita ini buatan Allah, kita hidup dalam Tuhan, dan Tuhan itu mau kita menjadi terang bagi orang lain. Nah, tadi kan aku bilang lebih mudah bagi kita untuk memuji orang lain dan mengetahui kelebihan mereka dibanding diri kita sendiri. Tadi kan kita pertama udah menyadari untuk menemukan tujuan hidup kita harus punya mindset yang benar mengenai siapa kita. Kita harus tahu kira-kira siapa sih diri kita. Nah, kita tuh bisa menggali secara lebih lanjut nih mengenai hal ini. Misalnya nih, apa sih aktivitas yang kita suka lakuin? Nah, setiap kita kan unik dan berharga nih, nggak ada lagi sama kayak kita. Nah, kesukaan kita tuh pasti juga beda-beda. Kalau aku nih, kalau aku tuh hobinya sekarang aku agak suka belajar nari. Terus aku juga dari dulu aku selalu suka baca buku self development. Jadi kalau kayak baca buku-buku yang pengembangan diri itu aku suka. Terus aku suka nonton YouTube, nonton drama Korea. Ini aku walaupun kayaknya agak nggak penting ya. Cuman aku itu kalau nonton drakor sukanya tuh yang kayak banyak maknanya gitu, kayak Hospital Playlist kalau yang nonton ya. Itu kan banyak makna kehidupannya ya. Aku tuh suka nonton hal yang kayak gitu. Aku juga suka yang baca-baca gitu. Dari situ aku menyadari, oh aku tuh suka loh melihat kalau melihat drama yang ada interaksi antar manusianya, yang ada dia nolongin orang lain, yang itu tuh buat aku merasa, aku pengen deh menghidupi hidup yang kayak gitu. Aku pengen deh bisa jadi orang yang nolong orang lain. Nah, itu tuh bisa kalian observe dari hal-hal kecil yang kalian lakuin sehari-hari.
kalau misalnya kalian belum tahu apa, makanya coba aja banyak hal, belajar banyak hal, nanti kalian tahu kira-kira apa yang kalian sukain gitu. What activities do you already love and find joy in? Jadi di mana sih kalian merasa senang? Nah kadang-kadang, nah setelah itu nanti aku sambung lagi. Nah apa sih yang orang lain lihat kalian ini bisa gitu? Jadi kalian bisa nih nanya ke orang lain. Atau enggak, apa sih yang orang lain bilang kamu jago gitu. Misalnya aku tuh selalu bilang ke Billy, iya nggak Bill? Aku selalu bilang ke kamu kalau kamu tuh jago main musik. Dan Felix setuju nggak? Kita selalu ngebahas kan. Kita sering bilang kalau kayaknya Felix kayaknya si Billy nih talented banget di musik karena dia belajar itu cepet bisa gitu loh. Terus dia kayak nada-nada gitu dia bisa. Aku kan orangnya yang udah belajar gitu gak bisa. Nah jadi selain hal yang kita suka, kalau kita mau nemuin tujuan hidup kita, bisa juga nih dari apa sih yang orang lain bilang kita jago. Nah kalau misalnya nih aku, contohnya, mungkin susah bagi kita ngeliat diri kita sendiri, tapi kan orang lain bisa affirm ya. Bagi aku nih, Evan tuh jago banget hitung-hitungan. Evan tuh logikanya tajam gitu. Dia kalau misalnya hal-hal yang kayaknya aku nggak bisa kepikiran, tapi si Evan tuh bisa nyelesain gitu. Nah, kalau Tania juga, Tania tuh dia cepet bisa gitu kalau misalnya belajar bahasa. Waktu itu kan aku pernah belajar bahasa Prancis ya. Tapi aku tuh nggak bisa belibet banget gitu. Tapi Tania cepet bisa, terus juga dalam hal masak dia bisa. Nah, jadinya kita bisa nih tanya ke orang lain, kira-kira kita tuh bisanya apa sih? Kita bisa merhatiin, kayaknya orang lain bilang gue jago di sini deh. Gitu. Atau bisa juga dari kegiatan-kegiatan yang kalian lakuin. Contohnya, aku tuh mulai menyadari, kayaknya aku lumayan jago nulis deh. Semenjak aku beberapa kali menang lomba nulis gitu, menang lomba esai, aku mulai mikir, oh kayaknya aku bisa juga ya di situ gitu. Nah, jadi selain kita harus menyadari bahwa selain kita punya mindset yang benar, kalau kalian mau tahu tujuan hidup kalian, bisa juga mulai dari apa sih hal yang kalian suka, terus bagi orang lain bilang kalian jago apa sih. Nah dari situ kalian tuh udah bisa mengarahkan tuh kira-kira, oh hidup aku mau dibawa kemana ya. Misalnya nih, kan misalnya kayak kita jago nyanyi, akhirnya dia pakai tanya-tanya untuk nyanyi di gereja gitu, itu kan bisa tujuan ya. Nah itu tuh bisa dari hal-hal kayak gitu. Tapi cara yang Koedik kasih tau minggu lalu juga bisa banget tuh. Ingat gak apa yang Koedik bilang dari cita-cita masa kecil? Nah cita-cita masa kecil kalian itu bisa juga berhubungan loh sama tujuan hidup kalian gitu. Kalau misalnya aku untung aku deg-degan banget Koedik nggak nanya minggu lalu, karena cita-citaku tuh banyak banget. Cita-citaku tuh banyak banget dan aneh-aneh banget, kayak random banget. Karena aku waktu kecil tuh aku pengen jadi kasir gitu, pengen jadi polisi gitu. Jadi banyak banget hal yang aku pengen lakuin gitu waktu kecil. Tapi sebenarnya untuk mencari tujuan hidup, misalnya cita-cita kalian beda sama sekarang ya, itu nggak apa banget. Tapi menurut aku kalian bisa cari tuh dari apa sih activity yang kalian suka dan kalian merasa damai, kalian merasa senang lakuinnya, dan bagaimana orang lain melihat itu di kalian. Nah walaupun kadang-kadang kita bingung ya, kayak aku tuh bingung banget nih, hal yang aku suka nih banyak, atau aku tuh masih bingung loh belum nemuin activity yang aku suka. Nah itu nggak apa-apa, itu nggak apa banget. Coba kita tetap pelajarin lagi amati kehidupan kita sehari-hari. Tuhan itu kadang menggunakan humble beginnings gitu untuk setiap step hidup kita. Nah jadi nggak ada kok yang salah tentang pemberian Tuhan terhadap hidup kalian, tentang gifting talenta kalian, tentang orang-orang di sekitar kalian. Itu tuh gak ada yang salah. Kalian lahir di keluarga mana, itu akan menuntut kalian terhadap tujuan yang Tuhan berikan dalam hidup kalian. Nah rasanya kadang-kadang nih akhir-akhir ini, karena kita tuh kalau di kehidupan sosial media kita tuh gampang banget ya ngeliat orang lain, oh bisa A, bisa B gitu. Apalagi kalau TikTok, karena kalau TikTok tuh kita nge-scroll aja, kita udah bisa ngeliat kehidupan orang lain. Oh kehidupan orang lain ini gitu. Jujur aku tuh orangnya kurang suka memakai TikTok, karena aku tuh kalau memakai TikTok bisa stres sendiri gitu, kayak orang ini kok gini, orang itu kok gitu. Jadi aku kurang suka. Ini pribadi aku, tapi kalau kalian suka ya nggak apa-apa, banyak juga sisi positifnya. Nah tapi sebenarnya kalau kita, setiap orang tuh punya waktunya sendiri. Jadi kalau kita merasa kayak, oh nih orang kok usia muda, dia udah nemuin tujuan hidupnya, dia udah menjadi berhasil di bidang itu. Tapi sebenarnya banyak banget juga orang yang masih bingung kok. Jadi itu wajar banget. Daud aja nggak langsung menjadi raja ya. Jadi aku tuh suka banget quotes ini ya. David was developed, not discovered. Jadi Daud tuh dibentuk Tuhan lama loh.
dari dia tuh menjadi raja prosesnya nggak mudah gitu. Kita baca aja kita udah melihat nih, kita baca di Alkitab aja kita merasa oh berliku-liku banget ya prosesnya menjadi raja, apalagi dia gitu yang ngejalanin bertahun-tahun hidupnya susah banget dikejar-kejar ya, banyak masalah. Mestinya itu tuh terjadi juga dalam Daud. Jadi wajar banget kalau dalam hidup kita merasa kok aku nggak nyampe-nyampe sih, kok aku nggak mencapai titik-titik yang aku merasa oh ini nih tujuan hidup aku ngelakuinnya gitu. Nah, jadi dalam kehidupan kita mungkin hal-hal yang kita alami sehari-hari, kita bersekolah, kita lain-lain, itu tuh mengajarkan kita banyak hal yang nantinya akan tercapai untuk masa depan kita, untuk tujuan kita. Aku kadang-kadang di rumah suka ngeluh nih, kan sekarang aku lagi magang nih. Kadang-kadang aku magang, aku ngeluh, kadang-kadang aku merasa bosan gitu. Aku tuh nggak suka masuk kantor, aduh pagi-pagi pulang sore rasanya aku capek banget gitu. Nah, kadang-kadang aku rasa kok aku di sini sih stucknya gitu, kenapa sih aku ada di titik ini, aku tuh nggak suka. Tapi balik lagi ketika aku ngeluh aku merasa kayak sebenarnya aku belajar banyak gitu. Jadi kita melihat bagaimana proses yang kadang-kadang kita nggak suka ini, karena kita bete sekolah nggak ada gunanya gitu, terus gue juga kerja nggak kepake dan lain-lain gitu. Tapi sebenarnya banyak banget yang bisa kalian pelajarin gitu, dan itu tuh akan berguna untuk masa depan kalian, bukan cuma pelajaran aja, tapi banyak hal. Misalnya dari teman kalian yang nantinya mungkin salah satu kenalan kalian tuh bisa jadi orang yang ada di rencana tujuan hidup kalian gitu. Nah, Tuhan tuh nggak menyuruh kita menjadi seseorang yang sempurna. Makanya aku bilang kayak tadi, kalau misalnya kita masih bingung dengan siapa diri kita, kalau kita masih bingung kita mau jadi apa, itu nggak apa-apa banget. Tuhan tuh nggak mencari perfection, Tuhan tuh mencari hati yang terbuka, tuh hati yang mau percaya sama Tuhan dalam proses. Nah, kita tuh harus menikmati prosesnya mencari tujuan hidup kita dalam setiap langkah. Biar semua talenta kita, peran kita, posisi kita saat ini, semuanya itu boleh memuliakan Tuhan. Jujur aku juga masih cari-cari tujuan hidup aku. Aku tuh masih bingung banget mau jadi apa ya gitu. Aku mulai menulis hal-hal yang aku nggak suka sebenarnya. Kayak aku nggak pengen kerja ini, aku nggak pengen kerja itu. Tapi kalau ditanya satu cita-cita yang pasti kayak, oh aku pengen kerja ini, itu tuh aku juga nggak tahu. Tapi bukan berarti aku nggak punya tujuan hidup. Jadi kalau aku tuh mencari tujuan hidup aku kayak gini. Aku tuh merasa aku sangat beruntung gitu. Aku merasa aku sangat beruntung karena lahir di keluarga yang baik, orang tua aku sangat baik gitu, dan aku merasa aku tuh bisa kuliah, aku bisa berpendidikan tinggi gitu. Menurut aku tuh adalah suatu privilege gitu bagi aku. Nah, aku tuh ini apa ya, activity yang membuat aku senang gitu. Kan aku tadi bilang aku tuh suka banget ngeliat orang yang bantu orang lain. Aku tuh suka baca-baca buku pengembangan diri. Aku suka kalau misalnya ngeliat kayak drama-drama Korea yang kayaknya dia bisa bantu orang lain gitu. Nah, ternyata itu juga berhubungan dengan hal-hal yang sekarang aku tahu, aku pengen lakuin gitu. Ketika aku pergi keluar, kadang-kadang aku ngelihat anak-anak yang mungkin bagi aku, ya mereka mungkin gak bisa mencapai pendidikan, mungkin orang tuanya gimana. Itu tuh sangat membuat hati aku sangat hancur gitu, kayak aduh, aku tuh sangat beruntung, aku duduk di sini, terus apa yang bisa aku lakuin gitu. Itu tuh sesuatu yang selalu mengganggu aku. Jadi ketika aku yakin di masa depan di luar pekerjaan yang akan aku lakuin, aku tuh pengen bisa menjadi orang yang membantu anak-anak yang mungkin kurang beruntung gitu. Aku pengen bisa bantu mereka supaya mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Aku pengen bisa bantu mereka supaya mereka tuh bisa merasakan apa sih itu kehangatan, apa sih itu cinta gitu. Karena mungkin ada banyak anak di luar sana yang nggak merasakan itu. Nah, aku tuh pengen ngelakuin itu, dan memang teman-teman aku tuh selalu mandang aku sebagai orang yang peduli gitu, karena setiap kita pergi atau gimana, teman aku selalu bilang kayaknya kamu cocok deh di bidang ini gitu, kayaknya kamu cocok di bidang sosial gitu. Nah, itulah gimana aku menemukan bahwa itu tuh hal yang pengen aku capai. Nah, tapi kita sekarang kita baca dulu Efesus 3 ayat 20-21. Efesus 3 ayat 20-21. Oke, aku baca ayat 20, kalian baca ayat 21 ya. Ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat 21. Nah, jadi kalau kalian merasa kayaknya tujuan hidup aku bisa nggak ya tercapai, bisa nggak ya aku tuh menemukan tujuan hidup aku, tenang aja, karena Tuhan tuh jauh lebih besar daripada kita. Kuasa Tuhan tuh sungguh luar biasa. Jadinya ketika kita hidup dalam Tuhan,
percayalah bahwa kita lebih dari pemenang, bahwa Tuhan tuh akan bantu kita untuk menemukan tujuan hidup kita. Jadi jangan lagi kalian jangan nggak percaya diri gitu. Apa sih tujuan hidup aku? Apa sih kelebihan aku? Kayaknya aku nggak punya kelebihan. Tuhan tuh udah ngasih setiap kita tuh talenta. Nah, sebenarnya itu aja yang mau aku sampaikan hari ini. Jadi aku rangkum ya. Setiap kita ini dilahirkan Tuhan dengan tujuan. Setiap kita ini punya tujuan dalam hidup kita. Emang kadang susah untuk menemukan tujuan hidup kita. Tapi mencari tujuan hidup adalah sebuah proses. Jadi kalau kalian belum tahu tujuan hidup kalian, gak apa banget. Karena kita emang gak tiba-tiba dapat gitu kan. Oh, mungkin ada orang yang langsung tahu kayak, oh gue pengen jadi ini ketika ngeliat misalnya, oh aku ngeliat dia kerja jadi itu, aku langsung mau gitu. Tapi ada juga mungkin beberapa orang yang kayak aku, bingung banget nih mau jadi apa di masa depan, bingung banget sama tujuan hidupnya. Nah, Tuhan tuh ajarin kita bahwa tujuan hidup kita ini, hendaklah kita menjadi terang gitu, hendaklah kita menjadi berkat bagi orang lain, apapun pekerjaan kita nanti, apapun tujuan kita nanti, biarlah kita menjadi berkat bagi orang lain. Karena ada Tuhan tinggal di dalam kita, jadi gak usah takut. Nah, gimana sih cara menemukan tujuan hidup ini? Yang pertama, kita harus mengenal dulu siapa diri kita. Kita ini siapa, apa sih yang buat kita unik, apa sih yang buat kita berbeda daripada orang lain. Bagaimana sih karakter kita, itu kita harus pahamin dulu. Jadi kalian bisa banget nih untuk coba nih ngelihat diri kalian. Oh kayaknya gue orangnya gini ya, gue orangnya gitu. Aku tuh orang yang suka banget mencari tahu diri aku siapa. Sampai aku tuh kayaknya udah tes MBTI, tau gak sih kalian yang INFJ, INFP. Kayaknya aku udah tes 10 kali lebih deh. Nah, selain itu, ketika kita udah mengetahui diri kita siapa, kita juga bisa nih mengamati apa sih kelebihan kita, apa sih hal-hal yang kita sukain. Oh aku suka deh nyanyi, oh aku suka deh main musik, oh aku suka deh nulis, aku suka deh ambil part dalam organisasi. Jadi hal-hal kayak gitu sebenarnya bisa apa aja yang kalian sukain. Misalnya aku suka deh baca buku, atau misalnya kalian suka masak, itu bisa banyak hal. Nah, kalian juga bisa melihat apa sih yang orang lain bilang kalian jago. Kamu jago ngomong loh, kamu jago public speaking, atau misalnya kamu bagus nih suaranya. Itu tuh bisa menjadi ini yang bisa kita pertimbangkan. Nih, kayak Felix tuh suara bagus loh. Ini aku lagi affirm nih, Lex. Suara kamu bagus loh. Serius. Nah, kita tuh bisa mencari tujuan hidup kita mulai dari kehidupan sehari-hari yang kecil-kecil gitu. Kita bisa mengamati. Prosesnya masih panjang, mungkin tujuan hidup kalian gak langsung nemu, masih sebuah proses, tapi tenang aja. Karena ketika kita berjalan sama Tuhan, itu gak ada yang salah dengan talenta kita, dengan orang-orang di sekitar kita. Percayalah bahwa kita akan sampai tahap itu, kita akan nemuin tujuan hidup kita, dan jalanilah apa yang kita jalanin sekarang, sekolah, kuliah, pekerjaan yang ada sekarang, jalanin aja, karena kita tuh bisa belajar kesempatan-kesempatan itu untuk akhirnya kita mencapai tujuan hidup kita. Itu aja dari aku hari ini. Kita berdoa doa ya. Terima kasih ya Tuhan, karena hari ini Tuhan kami boleh belajar ya Bapak, mendengar nasihat-Mu ya Bapak. Mungkin Tuhan saat ini kami belum tahu Tuhan apa tujuan hidup kami, tapi kami percaya Tuhan kalau kami tinggal di dalam Tuhan, bahwa kami tuh percaya bahwa hidup kami tuh Tuhan ciptakan kami untuk suatu tujuan. Karena itu Tuhan, kami percaya sama Tuhan dalam hidup kami gak ragu sama masa depan kami ya Tuhan. Kami percaya setiap talenta kami, setiap apa yang kami punya, itu bisa kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan tuntun kami ya Bapak untuk menemukan panggilan hidup kami. Tuntun kami ya Tuhan untuk mengetahui kemana sih Tuhan masa depan kami, apa sih tujuan kami, apa cita-cita kami. Tolong bimbing kami dan berjalan bersama dengan kami ya Tuhan. Kami percaya sama Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Biar Tuhan kami menjadi anak-anak yang semakin cinta sama Tuhan, semakin takut sama Tuhan. Tuhan, sekian Tuhan firman yang kami sampaikan hari ini. Biar Tuhan semuanya boleh Tuhan menjadi berkat. Biar Tuhan ini dipermuliakan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.